Tahun ini jatah senyumku 2 miliar, bagus deh. Anakku sayang, sini-sini mama peluk. Aku pergi sekolah dulu, mah. Dasar anak nggak tahu diri. Itu si Ren aneh banget, nggak pernah senyum. Iya, dikasih kado sama orang tuanya aja nggak pernah senang. Dia emang gak tahu berterima kasih orangnya. Mending kalian diem aja deh kalau nggak tahu apa-apa. Ren, katanya lo dibeliin mobil baru ya? Iya, aku udah beliin mobil baru 2. Kenapa? Lo bahkan gak senyum sama sekali. Dasar gak tahu bersyukur, orang aneh. Dokter, gimana keadaan adik saya? Kondisi adikmu tahun ini semakin parah, kankernya semakin ganas, dan jatah senyumnya tahun ini juga 0. Kamu bantu dia ya agar dia bisa bahagia. Iya, Dok. Dek, kakak datang. Kakak ngapain kesini? Aku benci sama kakak. Kakak pergi aja dari sini. Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Kakak ingin selalu melihat kamu tersenyum, Dek. Loh, kok tiba-tiba jatah senyumku banyak? Pilih rumah baru atau dino kuning? Dino kuning aja ah. Ren, lo gendong apaan tuh? Kuning telur. Enak aja kalau ngomong, ganteng-ganteng gini dibilang kuning telur. Dasar Dino jelek, Dino gendut. Awas ya kau, Dino kutuk muka kau jadi kuning. Ren, tolong muka gue jadi kuning. Dasar muka kuning telur. Dino, kamu harus belajar mengontrol emosimu. Nek, aku pulang. Cucuku, nenek kangen sekali sama kamu. Nek, kok nenek makin kurus sih? Nenek sudah tidak bisa makan, Gigi nenek sudah copot semua. Maklum, sudah 90 tahun. Kasihan nenek. Ini biar Dino bikin gigi nenek utuh lagi. Wah, gigi nenek utuh lagi. Terima kasih, kuning telur. Kamu sungguh ajaib. Kok kuning telur mulu sih? Ran, aku capek dipanggil kuning telur mulu. Kasih aku nama dong. Guys, bantu aku kasih nama si Dino dong. Cepet guys, komen nama yang bagus buat Dino. Dino capek banget dipanggil kuning telur. Jatah nyawa aku hari ini, wah, 100. Aku harus sembunyiin nih biar nggak ada yang minta. Nah, kalau kayak gini kan nggak akan ada yang tahu jatah nyawa aku sebenarnya berapa. Ren, jatah nyawamu cuma 1 juga. Iya nih. Win, acara apa tuh? Itu loh Ren, perlombaan siapa yang berani minum racun itu akan dapat hadiah 100 juta. Karena hari ini adalah hari di mana semua orang hanya mendapat 1 jatah nyawa. Hah? Jadi cuma aku yang dapat 100 jatah nyawa hari ini? Hei, aku akan minum racun ini. Kalau aku berhasil, aku akan dapat 100 juta kan? Iya, Ren. Lagi pula kan jatah nyawaku 100. Tapi Ren, jatah nyawamu kan cuma 1. Tenang aja, aku berani kok. Uang 5M atau kacamata? Aku kan lagi butuh kacamata. Pagi mah kita jadi pergi jalan-jalan hari ini. Jadi dong nak, ayo kita berangkat. Mah, kita di rumah aja deh, mobil mama bakal nabrak pohon nanti. Jadi kacamata ini bisa melihat masa depan. Gue capek banget jadi orang miskin. Setiap hari mau beli makan aja nggak punya duit. Gue pengen mati aja. Sabar ya, di masa depan kamu bakal jadi orang kaya. Amin. Apa mau pergi mancing nih? Kamu mau nitip ikan apa? Pa, jangan pergi mancing, papa bakal tenggelam nanti. Nggak mungkin lah nak, lagian kan papa jago berenang. Udah papa pergi dulu ya. Pa, ma, kita harus susul papa bakal tenggelam di laut. Bentar Ren, teman papa telepon. Halo, apa suami saya tenggelam? Ren, coba liatin masa depan mama. Mama bakal jadi janda dan nikah lagi. Yeay, berarti papamu beneran udah mati. Mama mau nikah sama siapa? Sama pacar baru mama lah. Mama sengaja rusakin kapal papamu biar dia tenggelam. Memperbanyak atau memperdikit? Mending memperbanyak lah, nggak rugi. Kak, pegangin bonekaku bentar dong. Wah, jadi banyak. Kak, kok bonekaku jadi banyak? Ren, kamu beliin Ade boneka banyak banget. Enggak, Ma, itu karena aku punya kekuatan memperbanyak apapun. Wah, kalau gitu kamu pegang uang 100 ribu ini. Wah, jadi 1 triliun. Gila Ren, kalau gini terus kita bisa jadi orang paling kaya di dunia. Hai Ren, kamu bisa memperbanyak rambut bapak yang botak ini gak? Ren, terbanyak rumahku dong. Ren, terbanyak pacarku. Ren, aku pengen punya kumis yang banyak. Guys, aku pergi dulu ya. Ren, tunggu. Capek banget dikejar orang-orang. Halo, apa kamu orang yang bisa memperbanyak apapun? Pak Presiden, Saya ada tugas negara untuk kamu. Kalau kamu berhasil, saya akan melantik kamu menjadi menteri di kota ini. boleh Pak? Baiklah, jadi tugasnya... Kemampuanku mengetahui keberadaan makhluk lain. Maksudnya aku bisa ngeliat setan gitu. Jadi Ren, kamu bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di dekatmu. Gimana? Merinding gitu kan paling. Semakin dekat kamu dengan makhluk itu, maka tandanya semakin keras. Ya udahlah, yang penting gak ganggu juga. Hai, pagi Ren, lagi mau berangkat sekolah ya? Hai, pagi Bu, iya nih. Aduh, telingaku kok berisik gini ya?
Hai Ren, udah lama banget gak ketemu. Hai Annabelle, kamu kemana aja? Iya Ren, aku baru balik nih dari luar negeri. Seneng deh bisa ketemu kamu lagi. Kamu kenapa Ren? Gak tau nih, telingaku kayak gak enak gitu. Berisik banget. Aduh, itu pasti karena kamu keseringan pakai earphone dari kecil. Telingamu jadi rusak kan? Tapi biasanya gak kayak gini. Ya udah, mending kamu ke dokter telinga aja deh Ren. Iya nih, ngomong-ngomong nanti makan siang bareng yuk. Udah lama gak caps bareng. Oke Ren, sampai jumpa di kantin. Istirahat kedua aja ya. Akhirnya suara lalat di telingaku hilang juga. Jadi sakit kepala deh. Ren, aku masuk ke kelas duluan ya. Oke Bel, aku juga bentar lagi masuk ke kelas kok. Tuh cewek sakit ya, kenapa ngomong sendiri terus? Iya aneh, orang-orang kenapa pada ngeliatin aku gitu sih? Aduh, males banget pelajaran matematika. Mana gurunya ngebosenin lagi. Jadi ngantuk deh. Hey Ren, dia tuh guru paling populer tahu di sekolah ini. Loh, kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Ya, karena kemampuanku mengetahui pikiran dan keinginan seseorang. Oh gitu, boleh juga. Hai Ren, udah bel nih. Oh iya, aku mau nitip kotak ini ke kamu ya. Apa nih isinya? Itu barangku, nanti aku akan mengambilnya kembali. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau pesen apa nih? Aku mau pesen sup darah aja Ren. Aku kekurangan darah. Hah? Sup darah? Sup angkak maksudmu? Iya, sup angkak maksudku. Sejak kapan kamu kena anemia? Aduh, telingaku kenapa sih banyak lalat lagi? Berisik banget. Hei Ren, kamu kenapa ngomong sendiri dari tadi? Halusinasi kah? Dari tadi kalian gak lihat aku ngobrol sama Annabelle? Hah? Annabelle? Iya. Annabelle kan udah meninggal 2 minggu yang lalu karena kecelakaan di bandara saat pulang dari luar negeri. Jangan bercanda deh kalian. Ini loh Annabelle. Loh, kemana dia? Kok hilang? Tapi tadi dia ada di sini kok. Kayaknya dia lagi ke toilet deh. Kayaknya kamu harus ke dokter jiwa deh, udah gak ketolong. Gak mungkin aku halusinasi. Udah jelas-jelas dari tadi aku ngobrol sama Annabelle. Wujudnya juga jelas banget kok. Ren, nih lihat deh foto kuburannya Annabelle. Dia beneran udah meninggal. Astaga, jadi yang dari tadi ngobrol sama aku tuh arwahnya Annabelle. Jadi aku bisa mengetahui orang itu baik atau jahat. Ren, ini Wilda, istri baru papa. Dia akan jadi mama baru kamu sekarang. Iya, Pak. Anak cantik, nama kamu Ren ya, sayang. Ren, papa mau pergi keluar kota. Kamu sama mama di rumah ya. Iya, Pak. Tenang aja, Mas. Aku akan jaga Ren baik-baik. Oke, papa jalan dulu. Heh, anak haram. Kamu nggak boleh makan makanan di meja. Nih, makanan basi buat kamu. Tapi, Ma, saya nggak suka dijawab. Hei, jangan lupa cucikan baju saya. Ren, saya haus. Cepat ambilkan saya minum. Iya, bentar, Ma. Cepet, lelet banget sih. Bentar lagi papa pulang. Mas, akhirnya kamu pulang. Ada apa, Ma? Mas, anak kamu ini jahat banget sama aku. Padahal aku udah merawat dia, tapi dia malah mukul aku. Enggak, Pak, dia bohong. Dia yang jahatin aku. Istri baru papa nggak mungkin bohong. Dasar anak nggak tahu diri. Kamu dan ibu kandung kamu sama aja. Mulai sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini. Wih, aku bisa tahu apa yang akan dialami orang di 2023. Pagi, Ma. Pagi sayang. Ma, aku ada buat salah kah? Ya banyak lah nak. Maafin aku, Ma. Ren, lihat papamu nggak? Udah 2 hari gak pulang. Gak lihat, Ma. Jangan-jangan dia selingkuh. Kayaknya papa lagi bekerja keras, Ma. Hai Ren. Hai, Mika. Gak sabar banget ya, bentar lagi udah mau 2023. Iya nih. Mika, kayaknya kamu harus bertobat deh. Ya elah, entaran lah, masih muda ngapain tobat. Ren, liatin aku dong di 2023. Gimana Ren? Kamu bakal diputusin sama pacarmu. Ih, gak mungkin ah, sistemmu pasti error. Hai Beb, makan bareng yuk. Ayo. Kamu jangan makan terlalu banyak ya. Loh, kenapa Beb? Biasanya kamu suruh aku makan yang banyak. Soalnya berat badanmu bakal nambah 90 kilo. Anak-anak semuanya, 2 bulan lagi kita akan liburan bersama ke Jogja ya. Wih, asik tahun baru di Jogja. Yeay, gak sabar banget. Ren, Mika, dan Lena sekamar dengan ibu ya nanti. Apa alasan kamu melamar jadi detektif di sini? Lagi pengen aja dan uangku unlimited. Berapa umurmu? 20 tahun. Anda ditolak, kami tidak menerima bocah ingusan seperti Anda. Ibu atas nama siapa? Jessica, kenapa mau cari orang dalam? Budi cari semua rekening atas nama Jessica. Oke, ada 500 rekening atas nama Jessica. Transfer 3 triliun ke semua rekening itu. 3 triliun? Oke, kamu boleh bertugas di sini. Ini lisensimu. Hei, kok ada bocah ingusan di sini? Paling diterima karena kasihan takut nangis. Hei, ku beli ginjal kalian. Ih, serem ya bocah zaman sekarang.
Hei, kalau kamu bisa menemukan bos di balik kasus ini, aku akan jungkir balik 100 kali di Monas. Tita, kenapa kamu kasih ke bocah kemarin sore seperti dia? Itu kan kasus berat, sudah 5 tahun tidak selesai. Kasih aku waktu 8 menit. Oke, Bapak Charles Putra Gali, usia 39 tahun, lulusan SMA Tadika Mesra. Saya dengar-dengar Bapak lagi butuh uang ya? Pil cerdas atau pil random? Pil cerdas aja deh biar aku jadi orang paling pinter. Mah, aku akan dapat ranking 1 semester ini. Kamu naik kelas aja, mama udah bersyukur. Gak usah ngayal tinggi-tinggi deh, nanti kalau jatuh sakit. Mama lihat aja nanti. Ran, kamu nyontek ya? Kok tumben banget kamu dapat nilai 100? Enak aja, Bu. Kalau ada nilai 200, aku udah dapat 200. Bagus deh, Ran, semangat belajarnya. Untung aja aku minum pil cerdas itu, semuanya jadi mudah. Ran, kamu giat belajar ya sekarang. Nilai kamu tinggi banget loh. Iya dong, Pak. Ran, gila-gila, nilaimu ngalahin si Mirna itu loh yang juara 1. Kok bisa sih kamu tiba-tiba pinter? Ya, sebenarnya ada rahasianya sih. Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Aku minum pil ini. Kamu mau coba? Wah, aku minum biar pinter kayak kamu. Enak aja mau nyaingin aku. Itu bukan pil cerdas. Ayolah, seenggaknya tingkat kekayaan aku 30% biar aku nggak dibully. 100% berarti aku kaya. Nak, kekayaanmu 100% ya? Kamu harus private itu, jangan sampai ada yang tahu. Kenapa, Ma? Ya, biar kamu tahu sifat asli teman-teman kamu kayak gimana. Mama bener juga. Oke, aku pergi ke sekolah dulu ya, Ma. Hai, Rosa. Hei Ren, kita kayaknya udah nggak bisa berteman lagi deh mulai sekarang. Loh, kenapa? Tingkat kekayaanmu di private, pasti kamu miskin. Tingkat kekayaanku 50%, aku nggak level temenan sama kamu. Oke. Hai, guys. Mulai sekarang kamu nggak boleh masuk di kelompok kita lagi. Yes, kita semua nggak mau temenan sama orang miskin kayak kamu. Hai Beb, Hai, Kevin. Nanti malam kita jadi pergi ngedate kan? aku pikir-pikir kayaknya kita harus putus deh. Putus. Iyalah, aku nggak mau punya pacar miskin. Jadi, kamu putusin aku karena kamu pikir aku miskin. Ya, di private udah pasti kamu miskin. Oke, kamu lihat nih. Hah, tinggi jodoh aku 990 cm. Win, tinggi jodoh kamu berapa? 173, Ren, lo berapa? 990, Win. Gila, itu orang apa monster? Aku harus cari jodoh aku, dia pasti ada di sekolah ini juga. Coba cari di lapangan, Ren. Kayaknya nggak mungkin jodoh lu di dalam kelas. Guys, jangan deket-deket sama Ren. Dia kena kutukan, jodoh dia monster. Ih, serem banget. Aduh, aku jadi takut. Gimana kalau beneran jodoh aku bukan manusia? Ren, tinggimu berapa? 156. Berarti kamu jodoh aku. Tinggi jodoh aku 156, Ren. Bukan, Marco. Orang tinggi jodoh aku 990 cm. Astaga, kalau gitu bukan aku jodohmu. Ren, ini data murid di sekolah ini. Tinggi badan jodoh gue 161, namanya Cecep. Ada yang tingginya 990 gak? Ya gak ada lah, gila aja di sekolah kita ada monster. Guys, cepat ke depan sekolah. Ada anak baru cowok nyangkut di pohon kelapa depan sekolah. Jangan-jangan itu jodoh lo, Ren. Uang atau bando? Ya uang lah. Ya nggak bisa. Bando ini punya kekuatan apa ya? Ren, papamu bentar lagi pulang dari luar kota. Kamu nanti bukain pintu ya. Iya, Ma. Mama lepasin burung peliharaan papa. Kamu tahu dari mana? Jangan kasih tahu papa ya. Bilang aja kandangnya kebuka sendiri. Itu kan burung kesayangan papa. Papa pasti marah besar. Biarin aja. Mama nggak suka papa pelihara burung bau. Jadi Bando ini bisa tahu rahasia orang. Ren, papa pulang. Iya, Pak. Akhirnya papa pulang juga. Udah lama banget papa di luar kota. Ya, papa kan kerja buat kasih makan kamu. Papa punya selingkuhan seumuran sama aku. Ren, kayaknya lo lagi sedih ya. Kenapa? Gak apa-apa kok. Gue kan sahabat lo dari kecil. Gue juga deket sama orang tua lo. Masa iya gue nggak tahu kalau lo lagi sedih? Papaku punya selingkuhan. Aku bingung harus kasih tahu mama atau enggak. Kasih tahu aja Ren, biar mama dan papa lo berpisah. Aku nggak mau mama papa pisah.